Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali di podcast Ada-Ada atau Penderita, Corong Moderasi Beragama IAIN Parepare. Sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Humas IAIN Parepare di dalam mengaktualisasikan visi akulturasi budaya dan Islam di kampus IAIN Parepare. Perlu kami tekankan juga bahwa kegiatan ini menjadi bagian di dalam membumingkan atau merespon sebuah program yang dinaungi oleh Kementerian Agama, yakni terkait tentang moderasi beragama. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang sekira dalam pertemuan sesi yang sudah menghampiri pertemuan 20 sesi kami ini di Ada-Ada atau Penderita. Dan alhamdulillah hari ini kami kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu dosen di Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Beliau adalah Dr. Muhammad Jufri MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun kita melihat hari ini kurva terkait tentang COVID sudah turun, tetapi kesehatan masih sangat final di hari ini. Saya kira beliau diundang kemarin pun karena persoalan kesehatan ya Ustaz. Iya betul. Beliau kami undang, tetapi karena selain kesibukan plus beliau terkendala karena mengalami sakit pada saat itu, jadi kami undur hingga podcast kali ini beliau alhamdulillah mampu menyempatkan hadir. Sebuah kesyukuran bagi kami di kegiatan podcast ini. Baik, beliau juga mengemban amanah selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam di IAIN Parepare. Sekaligus kita akan melihat riwayat pendidikan beliau. S1 beliau diselesaikan di Tafsir Hadis Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar. Kemudian S2 beliau diselesaikan juga di Institut Agama Islam Negeri IAIN Alauddin Makassar juga. Dan selesai S3 beliau pun diselesaikan di Prodi atau konsentrasi Tafsir Hadis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hari ini beliau akan menjelaskan atau berbagi pengalaman terkait tema kita, yakni refleksi keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam moderasi beragama dan rahmatan lil alamin. Kepada Ustadz, dengan ini kami persilahkan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa al-adam wa qahibul maqamil ala wa qad tafarrada alaina bi tasir rusul ila matalib hamilliyah wa arsalahu basyiran wa nazira wa da'iyan il jannah wa sirajan munira. Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada host yang sudah memberikan kesempatan kepada para kru dari TV channel kampus IAIN Parepare, dan terima kasih kepada para staf humas, dan tentunya yang saya muliakan, saya banggakan kepada para pemirsa TV channel kampus IAIN Parepare yang istilahnya ada atau Penderita. Baik, alhamdulillah. Wah, ini suatu hal penghargaan yang cukup luar biasa ini, dan saya kira juga arah
yang diinginkan dari kampus kita ini sesuai dengan visi secara nasional, ya tentunya menjadi respon yang sangat urgen di kalangan para kampus tentunya, dan tentunya kita di IAIN Parepare juga ini kena imbas yang sangat positif luar biasa. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini dapat kesempatan untuk sedikit mengulas tentang refleksi keteladanan Rasulullah SAW dalam hal moderasi beragama dan rahmatan lil alamin. Betul Ustaz. Ini sebenarnya sangat luas dan sangat universal betul kajiannya, tetapi tentunya kita akan melihat hal-hal yang kita anggap sebagai hal yang mungkin menjadi patron atau cermin yang jernih. Ya, paling tidak pilar-pilar dari keteladanan Rasulullah SAW ini dapat kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa TV channel yang saya berbahagia, Rasulullah SAW ini yang tentunya sudah sangat jauh dari kita. Betul. Generasi kita ini kita generasi keberapa ini? Sehingga kalau kita tidak memiliki rasa kepercayaan yang mantap, kepercayaan yang memang bisa mengangkat derajat kita selaku umatnya, tentunya akan memberikan dampak bukan kepada kita, tetapi tentunya akan berdampak kepada seluruh umat manusia dan alam ini. Makanya kalau kita mau merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di masa sekarang ini, wah ini dengan beberapa istilah-istilah yang sudah ada, globalisasi, informasi, transformasi yang sekian berat itu. Masa Rasul tidak ada itu. Ya, tentunya kalau kita hitung-hitung tahun kelahiran Rasulullah yang dia lahirkan 12 Rabiul Awal yang disilakan tahun gajah karena belum tahun Hijriah. Itu kita hitung 1438 plus sekian hari. Berbeda misalnya kalau kita hitung dengan menggunakan hitungan Masehi. Kalau kita hitung Masehi berarti kurang lebih sudah 1450 plus 6 bulan. Lebih sedikit. Ya, ini saja dari segi kelahiran Rasulullah. Dari segi waktu kelahiran Rasulullah kita sudah tidak sepakat ini. Ada menganggap bahwa kalau kita berbicara dalam pandangan kita bahwa saya mau lihat Rasul itu dengan Hijriah, saya melihat Rasulullah dengan Masehi. Semakin ke belakang semakin menimbulkan banyak dampak perbedaan. Ini baru dari segi lahirnya. Jadi saya kira disinilah pentingnya bahwa 4 pilar yang sering diadu-adukan di dalam sesuai dengan ayat Rasulullah SAW, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Ya, di dalam surah Al-Baqarah 143 itu, ini makna ummatan wasatan. Ya, saya kira kembali kepada diri pribadi Rasulullah SAW itu bahwa paling tidak, dan itu memberi pengaruh terhadap seluruhnya. Jadi kalau kita refleksikan yang sejak dulu sampai sekarang yang sering di dalam acara-acara maulid atau perbincangan sejarah tentang Rasulullah, itu selalu muncul 4 pilar itu. Yang pertama adalah itu memang adalah sifat siddiq.
Ini refleksi. Betul. Nah, yang kedua adalah Rasulullah memiliki tauladan dalam bidang amanah. Jadi siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Siddiq berarti jujur. Kemudian amanah berarti memiliki beban yang luar biasa yang dibawa ke dunia ini. Yang ketiga adalah sifat tabligh. Ya, tabligh ini ya tentu dalam berbagai persiparian yang kita masuk tabligh itu kan ya beragam dalam literasi kita dan bacaan-bacaan kita banyak makna tabligh. Dalam bentuk apapun, baik secara bil hal, bil qaul yang ada masalah. Lalu fatanah, kecerdasan. Jadi saya kira refleksi terhadap Rasulullah SAW ini, jika kita pegang 4 ini yang memang sejak menjadi marwah kultur dari sejak dulu dan disabdakan Rasulullah SAW, dari sekian hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang 3 hal ini, tidak ada satu pun yang berani mengkritisinya. Ketika kita buka misalnya beberapa kitab syarah hadis tentang siddiq, amanah, fatanah, tabligh, itu seakan-akan memberi gambaran bahwa Rasul itu sempurna betul. Tapi sekarang ketika orang berbicara pada taraf fatanah, kecerdasan, maka mulai kecerdasan ini yang bermacam-macam. Penyebabnya adalah ada 2. Adalah perkembangan budaya masyarakat dan peradaban dunia. Nah, ini sudah juga dijelaskan di dalam perjalanan Rasulullah, bagaimana dia meletakkan dasar akidah Islam di Mekah. Kalau kita lihat di Mekah sebenarnya Rasulullah SAW itu ibaratnya, ya bukan kita mengatakan bahwa Rasul banyak mengalah ya dalam artian tanda kutip. Ya, kira-kira bahasa yang halusnya kita mengatakan bahwa Rasulullah SAW disitulah meletakkan dasar moderasi. Bahwa Islam akan maju tidak dengan cara kekerasan. Tidak dengan cara sektarianisme. Tidak dengan sukuisme, ras, dan mengeluh-elukan sikap keluarganya. Jadi dasar yang dipertampakkan Rasulullah sebenarnya bukan dari tablighnya lebih awal, tapi apa yang dia adalah sifat amanahnya. Amanahnya inilah yang kadang dalam artian kita sekarang amanah itu yang membuka kata iman. Jadi orang mengatakan bahwa ciri-ciri iman itu kan salah satunya jujur, paling tidak jujur dengan diri sendiri. Jadi keempat komponen ini, yang 4 pilar ini dalam hal moderasi beragama itu saling terkait mengait. Kecerdasan tidak ada artinya tanpa dengan kejujuran. Itu refleks. Dan kejujuran tidak mungkin akan tercapai tanpa dengan amanah yang baik. Dan amanah tidak ada artinya tanpa dengan nilai-nilai paradigma tabligh yang kita bawa dalam kehidupan kita. Ya. Saya kira itu pengantarnya. Dan kalau kita melihat ada satu hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari, Muslim, itu sangat menggugah kita ketika kita membuka makna hadis ini. Karena Rasulullah SAW la yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta yakuna liwaladihi liwalidihi wali nafsihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang jika dia masih mencintai segalanya di atas
cintanya kepada Rasulullah SAW, termasuk kepada anaknya, kepada orang tuanya sendiri, kepada dirinya sendiri menurut Umar bin Khattab, karena ditegur oleh Rasulullah SAW. Tidak, kamu hanya menyebutkan 3: anak, orang tua, dan seluruh manusia. Dirimu. Baik. Nah, ini menggandakan bahwa hadis ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa sebaik-baik perbuatan yang kita lakukan adalah memang dimulai dari diri kita sendiri. Dan itu refleks dari Rasulullah. Sejauh mana kita melakukan diri sendiri itu. Sering dalam perbincangan kita mengatakan bahwa sunnah Rasul itu banyak. Yang mana sunnah Rasul? Dalam perspektif kita merefleksikan dalam sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami untuk kamu Rasulullah kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka tidak seluruh hal bisa dari Rasulullah kita lakukan. Kalau kita mau refleksikan dalam diri kita sendiri, ya paling tidak sesuai dengan kondisi kita. Jadi kalau kita berbicara profesionalisme dalam hal sekarang ini, yang banyak tentang profesionalisme harus itu. The right job on the right place, the right place on the right man. Kita harus menempatkan posisi kita. Kalau kita memang tempat kita itu membutuhkan ibadah yang banyak, ya lakukan ibadah seperti Rasul. Tapi kalau tempat kita diperlukan kekuatan, beban prestasi yang baik, lihat prestasi Rasulullah SAW. Tidak menjatuhkan orang yang dikalahkan dan tetap menghormati orang yang kalah. Nah, ini satu hadis lagi dari Rasulullah SAW. Sebenarnya hadis ini membantah sebuah hadis muskil yang mengatakan bahwa jangan kamu ikuti perbuatan orang yang di luar Islam itu. Itu kan banyak ya. Pokoknya jangan. Gap kita antara orang Islam itu dengan non Islam itu ada batasnya. Padahal ada hadis sahih yang lain disebutkan juga di Bukhari mengatakan karena Rasulullah SAW yuhibbu muwafaqatu ahlul kitabi fi ma yu'mar. Rasulullah SAW itu justru semuanya mencintai dan dekat dengan orang-orang ahlul kitab selama itu tidak bertentangan dengan perintah ajaran agama. Sekarang kita lihat apa yang menjadi pertentangan di antara kita agama-agama lain. Kita berbicara agama, berbicara tentang kultur budaya masyarakat Indonesia, yang mana yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kita refleksikan dalam keteladanan Rasulullah SAW. Nah, saya kira ini perlu kita memilah-milih yang mana cocok dengan kita, yang mana cocok untuk orang lain, yang orang lain itu cocok untuk dilakukan tapi tidak cocok buat kita lakukan. Supaya Rasulullah SAW sendiri memperlihatkan, wahai umatku, kamu tidak mungkin bisa Isra Mi'raj. Saya ini rahmat, ya kan? Dalam ayat itu kan ada 4 komponen. Jadi Muhammad turun sebagai rahmat karena Allah menjadikan dia rahmat di alam semesta ini. Ya. Jadi saya kira kalau kita berbicara tentang refleksi keterangan Rasulullah SAW dalam hal moderasi beragama ini, kita terlalu lihat panjang-panjang lah masalah peradaban-peradaban di Madinah. Cukup di Mekah saja sudah cukup kita bisa ambil pelajaran. Tapi kalau kita lihat ke Madinah, begitu Rasulullah SAW melihat nilai-nilai wasatiyah dalam beragama ini, itu dinampakkan dengan bagaimana mereka membuat perjanjian dengan orang-orang yang belum, ya bukan ya, yang belum, karena rata-rata orang yang setelah perjanjian Hudaybiyah itu lahir, justru semakin banyak orang masuk Islam. Kemudian haji wada, setelah haji wada kemudian ada perjanjian sekian banyak perjanjian Rasulullah karena larangan untuk umrah pada saat itu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan yang penting umatku bisa beribadah. Engkau mau apakan umatku terserah. Yang penting mereka bisa beribadah. Nah ini kan moderasinya sangat moderasi beragama. Biarlah duniamu kau miliki, tapi umatku untuk akhiratku.
Saya kira begitu Ustaz. Baik. Terima kasih pengantar dan pembuka yang sangat-sangat memberikan pandangan yang baik di era hari ini terkait bagaimana kita melihat Rasulullah dalam perspektif era yang begitu modern, yang tadi sempat tersirat dibahasakan oleh Ustadz. Kita ini generasi keberapa sih? Sampai akhirnya yang patut saya akui bahwa ada 4 hal tadi yang betul-betul perlu kita bangun di dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu izinkan kami mengawali pertanyaan Ustaz. Iya. Tadi sempat dibahas ada beberapa hal terkait Rasulullah sendiri, memberikan gambaran, kemudian hidup yang memang hampir tidak ada celah ya Ustaz ya. Tidak ada tidak ada kekurangan, yang memang betul bahwa penempatan rahmat yang diturunkan kepada beliau tidak bisa kita samai, sehingga kalaupun ada yang kemudian mempelintir ataupun tidak ingin mengenal beliau atau malahan membuat kisah-kisah atau kayak tadi ada hadis, tetapi di hadis lain ada yang menjelaskan bahwa hadis itu dibantah sebenarnya. Betul. Satu hal yang bisa saya tangkap Ustaz, bahwa hari ini ketika kita berbicara di era hari ini, itu harus punya banyak referensi. Itu salah satunya ya Ustaz ya. Biar kita tidak mudah menyalahkan. Nah, ini nih, takutnya juga ini di era hari ini Ustaz, meskipun kita mau bilang bahwa era yang begitu arusnya semua serba menggunakan gadget. Gitu. Mengenal Rasulullah ketika 4 pilar tadi, yaitu amanah, tabligh, dan penempatannya juga yang sangat elegan, diawali dari step by step diurutkan itu. Bagaimana sejarahnya sendiri ketika Rasulullah SAW yang paling penting nih Ustaz di era hari ini yang mau kita bagi, ketika orang lihat tadi, kalau misalnya tadi Rasulullah selalu berbicara tentang kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Bagaimana Ustaz melihat ketika kita bawa ke kehidupan sehari-hari, khususnya di Indonesia sendiri Ustaz? Ya, para pemirsa yang berbahagia dan Mas yang sangat luar biasa ini pertanyaannya ini. Ya, memang varian dalam keragaman itu mesti kita lihat bahwa yang membuat sebenarnya banyak hal ya sehingga kita bisa berbeda itu adalah kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual ini semakin maju, bahkan tidak heran kalau sampai anak kelas 6 SD ibtidaiyah itu bisa lebih banyak bacaannya, referensinya dibanding S1. Tetapi wawasannya di dalam memahami itu adalah mungkin masih segi hafalan. Sehingga karena lupanya banyak, sehingga kelihatan apa yang diungkapkan itu benar. Contoh kalau anak-anak latihan pidato. Pidato kita bangga mereka. Bangga dengar suaranya yang luar biasa. Membanggakan orang tua, membanggakan masyarakat, membanggakan sekolahnya. Tetapi ketika dia di luar tidak sesuai dengan kenyataannya. Betul. Apa yang kita mau nilai? Prestasinya betul. Tapi kapan mereka sadar? Ini yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita. Coba putarkan kembali hasil pidatonya ketika dia dalam keadaan berpidato tadi. Yang ini tidak pernah kita terpikirkan. Jadi seandainya ya kita tidak berbicara masalah hukum panjang, sebenarnya mudah. Bukan mudah juga dalam artian mudah yang seperti dimudah-mudahkan. Itu ya sebenarnya Islam itu kan adalah Islam itu tidak tasyaddud, ya semuanya serba mudah. Ya itu dia. Itu sebenarnya segala sesuatu dalam Islam itu pasti ada solusinya. Tapi ini satu jalan keluar.
hukum itu bisa tidak berlaku dengan hukuman moral. Itu Rasul banyak lakukan. Kalau ada sahabatnya yang merasa bersalah, apa yang dilakukan? Dicambuk? Tidak. Tapi kenapa ada hukuman cambuk? Pernahkah Rasul menghukum sahabatnya sendiri dengan hukuman cambuk? Nah, kenapa kita gunakan hukuman cambuk? Ini kan membawa nama-nama negara Islam. Ini kan. Jadi kalau tadi kita mengatakan bahwa kenapa banyak perbedaan, ya saya kira semakin banyak perbedaan semakin perlu juga banyak solusi yang kita tawarkan. Dan solusi ini harus sejalan terus, tidak boleh ketinggalan. Ya. Jadi saya kira itu. Jadi contoh tadi anak-anak itu. Baik. Kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan awal kami. Ustaz menggambarkan bahwa yang paling utama adalah memang kita harus mengawali dari diri kita sendiri. Takutnya kita tidak mengetahui kondisi di daerah kita, bagaimana melihat Rasulullah. Rasulullah itu sangat mampu melihat kondisi yang sesuai tadi disampaikan oleh Ustaz juga, bahwa kalau kita mau melihat pada segi amanahnya, ya gaya amanahnya yang harus diambil. Kalau pada wilayah tabliknya yang harusnya yang diutamakan. Jangan dipaksakan semuanya harus dilakukan. Baik. Itu untuk langkah awal terkait tentang pertanyaan kami. Selanjutnya Ustadz, ini masih terkait tentang Rasulullah, khususnya ini kan bulannya beliau Ustadz. Iya, betul. Semua orang maulid dan mengagungkan beliau. Sampai-sampai kita tidak bisa bohong Ustaz. Ini kan ribut ini. Terkait tentang makna maulid Rasulullah SAW. Di beberapa hadis, beberapa referensi yang saya baca bahwa misalnya dikatakan bahwa kalau orang yang kemudian mengenal Rasul, kemudian ada yang maulid, kemudian dia katakan bahwa itu bid'ah, itu berarti orangnya sangat keterlaluan terhadap Rasulullah. Nah, tanggapan Ustadz sendiri dengan hal demikian yang mengatakan bahwa tadi kan ada kata budaya juga yang Ustadz sebut. Orang-orang hari ini ketika senang, bangga dan merespon kesenangan itu, misalnya maulid, bersanjian dan yang lain-lain. Bagaimana menjelaskan ketika ada orang-orang yang mengatakan itu tidak ada di zaman Rasul loh. Seperti itu, Ustaz. Iya, sangat betul sekali ini. Jadi saya kira hal-hal yang seperti tentang bid'ah itu sudah perlu kita tinggalkan ya, karena makna bid'ah sendiri itu kan sebenarnya sudah final. Dalam apapun, dalam hal literasi beragama pun, dalam konteks hadis, dalam konteks dalil-dalil, masalah bid'ah itu sudah final. Kenapa kita katakan final? Ya, karena justru sebenarnya yang sering mengatakan bid'ah itu tidak modern. Itu kan. Jadi ada 4 hal yang menyebabkan kita sering membidah-bidahkan. Nah, yang pertama, kalau dalam perspektif maulid ini, ya kita belajar dari perspektif maulid karena kita berbicara refleksi maulid, ya, melihat dari bid'ah. Sebenarnya bid'ah ini kan sebenarnya istilah belakangan. Pada Rasul tidak ada bid'ah. Ya, itu dia. Ya, nanti datang belakangan berarti istilah bid'ah sendiri, bid'ah juga sendiri. Jadi dia bilang bahwa tidak ada di zaman Rasulullah, dia bilang bid'ah, ya bid'ah juga. Pertanyaannya kemudian bid'ah itu juga tidak pernah disebut Rasulullah. Dia kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu Rasul kan menyampaikan dalam khutbahnya. Kalau berarti mestinya Rasul dalam khutbahnya harus seperti itu. Jadi sekarang kalau kita berbicara bid'ah sebenarnya apa? Apa yang menyebabkan orang banyak bid'ah? Ya, pola pikir kita. Ide-ide gagasan kita dalam hal mencari kesalahan-kesalahan itu yang membid'ah-bid'ahkan kita. Yang kedua, ilmu alat. Ya, saya katakan ilmu pengetahuan karena kan ini kita berbicara ilmu. Kalau ilmu alat dalam kajian Islam itu kan berarti ilmu alat adalah alat yang digunakan mendapatkan ilmu. Di sini kita sudah berbeda. Kalau ilmu alat adalah usul fikih kita pakai.
Kalau ilmu hadis kita pakai, ilmu alat yang kita pakai Quran terjemahan, ya, atau ilmu alat yang kita pakai ya hanya ta'assub dengan guru kita sendiri, itu kan alat semua. Jadi membuat banyak bidah sebenarnya itu karena alat kita yang gunakan kita berbeda. Padahal hakikat dalil itu satu. Perbedaan-perbedaan yang macam inilah yang saya kategorikan sebagai kategori bidah kedua. Kategori bidah kedua ini dalam pandangan saya adalah sangat berhati-hati. Ya, kita di lingkungan kalangan akademisi intelektual itu lebih harus di atas dari itu, tidak boleh dibawa dari standar rata-rata itu. Yang ketiga, ada yang lucu lagi. Ya, itu kultur budaya. Ini saya pernah kaji. Jadi kita bisa bayangkan ketika Rasulullah SAW itu adalah bukan nabi terakhir, tapi masih ada nabi setelahnya. Contoh ya, ini dalam artian kita mengandai-andai, tapi andai-andai itu ternyata terbukti. Seperti apa itu? Seperti ya, contoh. Karena kita kurang mengikuti Rasul. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, itu tidak terlalu kita patuhi. Nah, ini yang banyak bidah juga ini. Yang banyak bedakan itu karena tingkat ketaatannya, tingkat ketauladanannya, tingkat keimanannya terhadap Rasul itu dibawa dari standar rata-rata yang kita inginkan, sehingga mudah membidahkan. Nah, kenapa begitu? Orang mengatakan tidak, dia kan punya ilmu besar. Betul, ilmunya luar biasa, tetapi sisi lain ada yang hilang. Apa yang hilang itu tadi termasuk, Ustaz, back to masalah literasi, literatur kajian kita ini yang kadang kita membatasi diri. Baru lihat kulitnya buku, tidak usah baca. Ini yang beda. Ini kan banyak begitu, Pak. Cuma satu kitab dibaca terus, itu kan ini kan satu persoalan juga ini. Ini tidak bisa memperbandingkan yang satu lain. Sedangkan seluruh kitab, mulai dari Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran sendiri kan sebenarnya satu kesatuan kitab yang sebagai kitab samawi harus kita imani bahwa itu memang ada, ya kan? Lalu apakah pertentangan di antara kitab-kitab tersebut? Sampai sekarang kajiannya tidak berhasil. Ini saya katakan bidah ketiga. Ya, bidah yang ketiga ini adalah termasuk orang yang terlalu memperlihatkan dirinya bahwa saya yang benar. Ini yang banyak di tengah masyarakat kayak yang awam ini. Betul ini. Ya. Yang awam-awam kita begitu. Yang awam itu banyak begitu. Tidak mau baca buku-buku yang lain, dia hanya pakai buku-buku saja yang itu saja tuh. Nah, ini maaf juga, itu sebenarnya kalau kita lihat, saya bukan mengkritisi. Kalau pesantren juga tidak membuka diri dari buku-buku yang bisa dibaca oleh anak-anak itu lebih bagus, itu memang, tetapi sangat berbahaya juga karena akan melahirkan bidah yang keempat. Nah, bidah yang keempat ini bahayanya ketika bacaannya lebih banyak yang mengandung unsur tidak moderat lagi. Nah, ini kan ya, jadi bacaan itu boleh banyak, tetapi kalau bacaan buku-buku yang memang sudah mu'tabarah lebih banyak dibanding dengan buku-buku yang mungkin di luar dari yang muktabar itu, ya itu bisa berbahaya juga. Atau terlalu percaya dengan satu buku, dia tinggalkan sekian buku. Ini nenek pesantren kan banyak juga begitu. Ya memang aturannya seperti itu. Kalau baca buku yang lain ya kita dihukum. Nah, itu boleh saja kalau kita keluar dari pesantren. Boleh keluar dari pesantren. Baik, saya kira tambahan yang sangat kuat hari ini di tengah-tengah memahami konsep-konsep terkait tentang perbedaan kultur dan budaya khususnya Maulid. Saya kira saya kembali dengan apa penekanan Ustaz tadi bahwa 4 hal itu harus ada tadi, terkait tentang literasi kita, terkait tentang pemahaman kita, bacaan kita. Sampai-sampai saya mengingat kisah tentang Buya Hamka, Ustaz. Buya Hamka kan dulu itu
Contoh waktu masih bacaan-bacaannya masih sangat sedikit, dia melarang yang namanya kunut. Sampai akhirnya beliau pergi, datang di tengah-tengah muridnya, dia memimpin jadi imam pada saat itu, kemudian dia mengajarkan kunut pada saat itu. Sehingga muridnya bertanya, wahai guruku, kenapa kita kan dulu itu paling keras menentang melakukan yang namanya kunut? Apa yang beliau katakan, bahwa dulu referensi saya sedikit, bacaan saya sedikit, sehingga saya mudah menyalahkan. Saya sadar bahwa apa yang saya peroleh hari itu dengan hari ini sangat jauh berbeda. Oleh karena itu dia memberikan penekanan bahwa kita harus mempunyai banyak referensi. Terima kasih untuk jawaban yang kedua yang disampaikan oleh Ustadz tadi terkait tentang merespon dan mencintai Rasulullah, khususnya setiap budaya yang ada di Indonesia. Saya kira selama itu tidak merusak secara hakikat keutamaan daripada Islam itu sendiri, saya kira tidak ada persoalan. Karena bisa jadi itu merespon jawaban pertama Ustadz tadi, bahwa kalau orang melihat misalnya cara mencintai Rasul itu dilakukan dengan seni di Pindrang misalnya, ya itu yang harus kita lakukan. Kalau misalnya di Takalar suka dengan konsep maulid dalam itu semua harus ada. Saya kira itu adalah bentuk dari perbedaan yang ada di Indonesia di dalam memandang dan mencintai Rasulullah SAW. Saya kira untuk terakhir Ustadz, kami butuh kesimpulan sekaligus setelah nanti memberikan statement atau kesimpulan terkait tentang pertemuan kita hari ini. Kami mengharapkan Ustadz menutupnya juga dengan doa, apalagi di hari sakral ini. Mudah-mudahan podcast ini semakin beri makna dan penghiasan di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya berkegiatan, tidak menghilangkan nilai-nilai akademiknya kita juga di dalam membumingkan visi dari akulturasi budaya dan Islam di kampus yang kita cintai ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih para pemirsa yang berbahagia. Ya, jadi pada dasarnya mengukur dari Rasulullah SAW itu untuk kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari kita ini tidak sebatas hanya teks, sangat konteks. Jadi Rasul, kalau hadis sendiri, ayat sendiri kita kontekstualkan dengan pemahaman kondisi sekarang. Hadis pun demikian, apalagi diri pribadi Rasul. Kita tidak mungkin sama dengan Rasul. Ada yang bisa dilakukan Rasul, kita tidak bisa lakukan. Ada yang bisa dilakukan Rasul, dilarang untuk sahabatnya. Ada yang dilakukan Rasul, tidak dilakukan Rasul, tapi kita lakukan. Perbedaan-perbedaan semacam ini saya kira perlu kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahwa sesungguhnya apa dalam hadis tadi mengatakan bahwa sebenarnya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang murni, tentunya apapun itu menjadi suatu ibadah. Makna ibadah itu sangat luas, Ustaz. Jangan kita persempit makna ibadah itu dengan hal-hal yang harus menghukum diri kita sendiri. Karena dengan menghukum diri kita sendiri akhirnya terhukum keluarga kita. Orang lain pun bisa terhukum dengan pandangan kita. Bahkan orang banyak pun akan mengikuti kita. Kalau orang-orang memang kita seorang akademik akan terhukum juga dengan seperti itu. Makanya Islam sekarang kan bukan Islam itu bukan tasyadud, bukan mempersulit. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah segalanya. Dalam hal pelaksanaan ibadah kita perlu yakin, dalam ilmu ketahuan kita ini perlu kita luruskan kembali, memaknai bahwa sesungguhnya sebenarnya Allah tidak rugi kalau tidak ada yang menyembahnya. Kenapa kita harus pusing? Tapi Rasul akan merasa bersedih kalau ada umatnya tidak selamat. Baik. Nah, ini perlu kita renungkan nih. Sampai Rasulullah sendiri mendoakan kan. Betul. Sampai di akhir hayatnya pun yang dia pikirkan adalah umat 3 kali dulu. Ini kan persoalan. Jadi saya kira teks-teks yang mengandung hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang kita pakai istilah di luar moderasi lah supaya lebih umum. Kita tinggalkan lah. Radikal. Ya mau dibilang apa terserah, nanti kan istilah itu kan sepertinya yang membuat lagi istilah-istilah yang baru. Iya betul. Untuk membedakan.
Ya itu ya saya kira ya. Banyak waste. Betul. Yang kedua, ya saya kira kesimpulan kita adalah bahwa membangun literasi beragama yang baik itu adalah jangan kita menganggap bahwa agama ini hanya milik kita. Jadikan agama ini sebagai rahmat untuk kita semua. Alangkah baiknya kalaupun misalnya dari agama lain, ya kan, kita ajaklah untuk masuk surga. Kenapa kita harus mereka kita langsung masuk neraka? Ya kan bagus juga kalau kita ajak masuk surga dengan cara mereka terserah. Apalagi kalau kita umat Islam, justru kita umat Islam sendiri melarang sesama kita untuk masuk Islam, untuk masuk surga. Ini parah ini mengkafir-kafirkan segala ini karena anggapannya bahwa agama Islam terlalu banyak sehingga nanti full surga. Kalau surga full ya terserah, itu kan bukan wewenang kita tuh wewenang. Yang maha pemilik surga bukan kita. Gitu ya. Jadi saya kira kalau hadis yang menyangkut bahwa sekian persentase umat Islam itu yang masuk surga, banyak yang tidak masuk surga. Mudah-mudahan itu hadis itu adalah masih perlu kita kajian lagi. Hal-hal yang eskatologis itu ya perlu kita. Itu bagian Ustaz. Itu bagian. Jadi eskatologis itu perlu kita kajiannya itu lebih, jangan terlalu dirilkan lah. Ada hal tertentu kita tidak boleh rilkan, tapi kita harus imani saja lah. Tidak usah terlalu sampai, karena dalam literatur juga begitu. Kita buka sekian tafsir, kita buka sekian kitab-kitab syarah hadis. Jika orang berbicara seperti itu sudah stop sampai di situ. Tidak usah lagi dia gambar-gambarkan dengan yang lain. Ini yang banyak merusak. Generasi kita banyak rusak itu karena terlalu diberi kebebasan sehingga intelektualnya melebihi dari iman. Makanya sejak dulu iptek dan imtak itu memang harus dipertahankan. Saya kira itu yang sangat penting sekali. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih. Kunci terakhir adalah utamakan adab daripada ilmu. Baik, Ustaz. Terakhir, Ustaz, kami butuh doanya. Sekaligus nanti kami akan menutup sesudahnya. Silakan, Ustaz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafil mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika liwajhikal karim wa azim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhirata allati fiha ma'aduna waj'al tarahatan lana min kulli syarr bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana ma wa'adtana ala rusulika wa la tusina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubina ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi, Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini memberikan pencerahan, terutama buat kami bersikap dan para sahabat pemirsa untuk dijadikan referensi di dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Semoga apa yang menjadi bagian daripada kecintaan kita Rasulullah tidak membutakan kita kepada sesuatu hal yang sifatnya hanya kontekstual ya Rasulullah. Saya kira banyak hal yang perlu kita pahami, banyak hal yang perlu kita kaji, dan yang paling utama kita harus mampu menerima perbedaan, khususnya di tengah negara kita adalah negara majemuk. Akhir kata dari kami pamit undur diri. Untuk seluruh sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, bukan hanya untuk teman-teman kami, bukan hanya untuk agama Islam, tetapi podcast Ada Tupan Berita hadir dan memberikan pencerahan bukan hanya pada satu agama saja yang perlu kami tekankan, karena ada beberapa pesan yang masuk. Kami menekankan bahwa kami menerima semuanya, meskipun pada esensinya kami ada dalam naungan Institut Agama Islam,
Tapi pada hakikatnya bahwa apa yang kami sampaikan adalah ingin mendudukan bersama perbedaan-perbedaan yang ada di dalam bangsa dan negara yang kita cintai. Akhir kata dari kami, malebih warkadana makyada empena. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.